Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Gina Khairunisa, Saya Neng Depi Lestari. Saya Hani Anggraini. dan Leni Nurlaini yang sedang sakit. Kami akan mempresentasikan modul 4 yaitu tentang mekanika. Kegiatan praktikum pertama yaitu gaya listrik statis. Alat dan bahan yaitu sisir plastik atau juga bisa diganti dengan penggaris. Lalu yang kedua ada rambut seseorang yang agak tebal dan kering dan potongan-potongan kertas kecil. Pertama-tama sisirlah rambut yang kering yang agak tebal dengan sisir plastik. Kemudian dekatkan sisir plastik itu ke potongan-potongan kertas kecil. Amati apa yang terjadi. Yang terjadi yaitu potongan-potongan kertas kecil tadi menempel pada sisir yang telah digosokkan ke rambut. Yang kedua ada gaya magnet. Alat dan bahan yaitu ada magnet batang. Lalu yang kedua ada jarum jahit. Lalu yang ketiga ada aluminium. Lalu yang keempat ada seng. Lalu yang kelima ada seutas benang jahit. Lalu yang keenam ada potongan plastik. Lalu yang ketujuh ada potongan kertas. Lalu yang kedelapan ada statif. Lalu yang terakhir ada isolasi plastik. Cara kerja, pertama dekatkan magnet batang dengan bahan yang tersedia tetapi tidak sampai bersentuhan. Amati apa yang terjadi. Magnet ketika didekatkan kepada seng akan menempel. Lalu jika didekatkan kepada aluminium tidak menempel. Lalu jika didekatkan kepada jarum jahit akan menempel. Lalu jika didekatkan seutas benang jahit tidak menempel. Lalu ke potongan plastik tidak menempel dan ke potongan kertas tidak menempel. Lalu ada gaya gesek. Kita persiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada kereta. Yang kedua ada neraca pegas 2 buah. Lalu yang ketiga ada balok kayu. Cara kerja. Yang pertama, letakkan sebuah balok kayu. Kedua, kaitkan ujung neraca pegas pada balok. Lalu tariklah neraca pegas perlahan-lahan. Dan catat penunjukan pada skala neraca pegas. Ada gaya pegas. Alat dan bahan. Yang pertama ada karet gelang. Lalu yang kedua ada penggaris. Lalu yang ketiga ada beban 20 gram. Lalu yang keempat ada statif. Cara kerja. Yang pertama, ambil seutas karet gelang, gantungkan salah satu ujungnya pada statif. Yang kedua, gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet yang satu lagi. Ketiga, tariklah beban ke bawah, kemudian lepaskan. Apa yang terjadi? Lalu yang kelima ada gaya berat. Alat dan bahan. Satu ada karet gelang. Lalu yang kedua ada penggaris. Lalu yang ketiga ada beban berbagai ukuran, ringan dan berat. Lalu terakhir ada statif. Cara kerja. Pertama, ambil seutas karet gelang, gantungkan salah satu ujungnya pada statif. Lalu yang kedua, ukur panjang karet gelang semula-mula 4 cm. Lalu gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet. Lalu ukur panjang karet gelang sekarang. Hasilnya jadi 5 cm. Ulangi mengukur panjang karet gelang setiap pergantian beban yang lebih berat. Ukur panjang karet gelang sekarang. Hasilnya yaitu 4,5 cm. Lalu hasilnya 5 cm. Lalu ambil beban yang lebih berat. Lalu ukurlah panjang karet gelang sekarang. Hasilnya yaitu 11 cm. Tuliskan hasil pengukuran. Yang ketujuh perpaduan gaya. Alat dan bahan. Yang pertama ada kereta. Lalu yang kedua ada neraca pegas 2 buah. Cara kerja. Yang pertama, ambillah sebuah balok kayu yang cukup ringan dan 2 buah neraca pegas yang sama. Lalu hubungkan kedua ujung balok masing-masing dengan neraca pegas dengan. Lalu tarik dan catatlah besar gaya pada masing-masing neraca pegas. Hasilnya yaitu neraca sebelah kanan 5 kilo dan neraca sebelah kiri 6 kilo. Lalu kegiatan praktikum 2, gerak. A. Gerak lurus beraturan. Alat dan bahan, katrol gantung tunggal. Dengan buatan seadanya. Lalu yang kedua ada stopwatch. Lalu yang ketiga ada penggaris. Lalu yang keempat ada beban gantung 2 buah. Yang kelima ada statif. Oh ya, ini. Lalu yang ketujuh ada benang kasur. Lalu yang kedelapan ada plastisin. Lalu yang ketujuh ada plastisin atau bisa diganti dengan lilin. Lalu yang kedelapan ada beban tambahan. Oke, cara kerja. Yang pertama, rakitlah alat dan bahan seperti ini. Yang kedua, usahakan agar beban tambahan tertinggal di ring pembatas bila turun dan naik.
Lalu tandai ketinggian beban tambahan mula-mula sama tinggi dengan titik A. Ukur panjang B dan C. Jalan. Ukur panjang B, C 35 cm. Lalu biarkan sistem bergerak turun dan naik. Catat waktu yang diperlukan untuk bergerak dari B ke C. 1 detik 76. Ulangi percobaan sampai 5 kali dengan jarak B, C yang berbeda-beda. Tinggi A tetap, B tetap, C berubah-ubah. Catat datanya pada buku. Hasil percobaan pertama yaitu 1,76 detik, lalu percobaan kedua yaitu 0,93 detik, percobaan ketiga yaitu 1,14 detik, yang keempat yaitu 1,34 detik, dan percobaan kelima yaitu 1,25 detik.